Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tataghaw. Innahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah. Syukur dengan ucapan alhamdulillah. Pujian itu hanyalah milik Allah. Kita diberikan nikmat kesehatan, kita diberikan nikmat kesempatan. Dengan dua nikmat itu kita hadirkan diri kita di subuh ini melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad selalu kita sampaikan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat itu semua kita mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam tadi membaca di rakaat pertama setelah Al-Fatihah. Kita dengar ayatnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu hitung nikmat Allah itu tidak akan bisa kamu hitung. Nikmat Allah itu tidak terbatas. Jangan berbahagia ketika kita bangun tidur. Tadi ada yang bangun tidur jam 2, jam 3 mau tahajud. Ada yang kita bangun tidur tadi jam 4 mau melaksanakan makan sahur. Ketika kita bangun tidur itu kita puji Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ternyata kita awali dengan ungkapan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihil nusyur. Itu Bapak Ibu doanya yang dibaca. Pujian hanyalah milik Allah yang telah menghidupkan kami setelah matinya kami. Jadi tidur itu adalah mati. Orang bilang tidur itu separuh mati. Wa ilaihim nusyur, dan kepadanya Allah kita akan dikembalikan. Kalau saya baca doanya Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bi dzikri. Ada hadisnya. Jadi Nabi itu kalau dia bangun tidur dia baca doa Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Pujian hanyalah milik Allah yang telah mengembalikan ruh ke dalam jasadku. Jadi berarti ketika kita tidur itu ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian subuhnya Allah kembalikan lagi.
Ketika Allah kembalikan itu, maka kita puji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi, yang telah mengembalikan rohku, wa afani fi jasadi, dan telah menyehatkanku pada tubuhku. Ada Bapak Ibu saudara kita sebelum tidurnya sehat, Pak, nggak ada masalah dengan badannya. Tapi ketika bangun tidur, ada masalah dengan badannya. Kita bangun tidur, alhamdulillah, tubuh kita sehat. Makanya kita puji Allah Subhanahu wa taala, wa afani fi jasadi, yang telah menyehatkan tubuh. Imam tadi baca doa. Mohon maaf Imam, tadi ada baca doa wa afini fi sam'i wa afini fi basari. Ajak-ajak juga lah kami Pak Imam. Kenapa? Karena afini itu artinya sehatkan padaku penglihatanku, pendengaranku. Jadi kalau wa afini berarti aku. Ajak-ajak juga lah kami ini. Kami kan baca amin. Nah, jadi rupanya yang disehatkan hanya imam aja. Jadi dirubah domirnya menjadi na, wa'afina fi sam'i, wa'afina fi sam'ina, wa'afina fi basarina. Jadi terbawa jemaah itu, sehingga kata jemaah amin, sama-sama kita sehatkan. Ketika baca doa, kalau kita tidur kan kita yang bangun isya sendirilah. Jadi bacanya wa'afini fi jasadi wa adina li bidzikri. Ada orang yang bangun tidur tapi teringat Allah. Kita bangun tidur, yang teringat adalah Allah. Makanya puji Allah yang telah mengizinkan aku untuk mengingatnya. Ada Bapak Ibu orang yang bangun tidur tapi nggak ingat Allah. Yang ingatnya adalah pisau motong atau pisau motong. Kerjanya nyadap karet. Dia bangun subuh tuh Pak, bangun dia jam 4 tuh bangun dia, 4:30 bangun. Tapi yang membuat dia bangun itu yang teringat adalah kerjanya mau nyadap karet. Sehingga yang diambil paginya itu adalah pisau itu, pisau untuk menyadap karet. Diasahlah pisau tadi. Kamu berangkat nih, ditajamkan pisau tadi itu. Dengarlah sama dia azan berkumandang di masjid. Apa katanya? Orang di masjid udah azan. Seharusnya apa? Ketika azan berkumandang, bersegera menuju masjid. Tapi ternyata apa yang terjadi? Dia asik dengan mengasah pisaunya tadi itu. Dengar iqamat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Apa katanya? Orang di masjid sudah iqamah. Tapi pisau tadi itu diasah juga, enggak juga pergi ke masjid. Allahu Akbar, orang dah sholat di masjid. Asik juga dengan mengasah pisaunya bertajam lagi. Sampai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Apa katanya? Orang dah selesai sholat di masjid katanya. Orang dah selesai sholat di masjid, dia enggak juga sholat. Selesailah diasah pisau motong itu, pisau nyadap karet itu, dimasukkan ke dalam tempatnya, kemudian dia ambil sepedanya. Aku nemu tuh Pak, diajak Pak. Dia bawa sepeda tadi, pergilah ke kebun. Yang namanya sholat subuh enggak dilaksanakan. Makanya pujilah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bangun tidur yang teringat adalah sholat subuh, melaksanakan sholat subuh. Makanya banyak-banyak baca alhamdulillah. Puji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau bisa baca doa alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bidzikri atau bidzikrillah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala
Subuh ini kita alhamdulillah sehat wal afiat. Saya jumpa Bapak, seorang ustaz, orang guru, namanya Abdul Muttalib di Bakinang di Marawai, rumahnya Pak. Dia Abdul Muttalib. Dia orangnya heboh kali dia tuh. Jadi kalau kita jumpa sama dia itu kita harus heboh juga. Buya, apa kabar Buya? Apa jawaban dia Pak? Alhamdulillah sehat, afiat oleh tertulis. Alhamdulillah sehat, tapi afiat belum tahu lagi. Kok seperti itu jawabannya Buya? Biasanya kalau orang ditanya, apa kabar Buya? Alhamdulillah sehat wal afiat. Ini enggak. Ketika ditanya, apa kabar Buya? Alhamdulillah sehat, afiat tertulis. Apa maksudnya itu? Ketika saya tanya sama Buya itu, Makhlis, yang namanya sehat itu adalah jasmani. Nampak yang sehat itu. Badan kita sehat. Tapi belum tentu afiat sehat. Apa itu? Yang non fisik. Yang yang tak nampak. Nah, kalau ketika ditanya oleh orang, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat jasmani itu adalah sehat. Yang afiat itu adalah sehat rohani. Jadi ketika ditanya Buya itu, apa kabar Buya? Alhamdulillah sehat jasmani. Apa nama afiat belum tentu lagi. Artinya Pak, rohani belum tentu sehat. Bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat Allah itu banyak pada subuh ini. Enggak semua orang yang bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid ini. Perjuangannya luar biasa. Walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la'atawhuma walau habwa. Kalaulah tahu dia fadilah dari melaksanakan salat Isya dan salat subuh itu, la'atawhuma, pasti mereka akan mendatanginya walau habwa, walaupun dengan cara merangkak. Berat salat subuh ini. Jangan dibilang mudah. Ustaz, ini dekat Ramadan ini banyak masjid yang penuh ketika salat subuh. Cuman apakah bisa bertahan di luar Ramadan? Semangatnya luar biasa, Pak. Jadi ternyata ada masanya kita itu semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada momennya kita semangat. Tapi ternyata nanti ada pula masanya kendor dia. Kalau apanya itu lemah ya. Lemah, loyo, apa namanya lagi? Kalau kita pakai bahasa anak muda, lagi apa itu namanya Pak? Lagi bad mood. Anak-anak muda kan bilang lagi bad mood. Yang bad mood itulah yang disebut di dalam agama Islam istilah futur. Futur namanya. Apa itu futur? Futur itu adalah kondisi ketika kita kurang semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya istiqomah itu sulit. Tapi mesti diperjuangkan. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Fastaqim kama umirta. Maka istiqomahlah kamu sebagaimana kamu telah diperintahkan. Wa man taba, dan orang-orang yang sudah bertaubat ma'aka bersamamu, wa la tataghaw, jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah itu Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam agama istilah kurang semangat itu namanya adalah al-futur. Futur itu kondisi tak semangat. Dan itu biasa terjadi pada diri kita. Nabi Muhammad SAW kan ahli ibadah. Nabi Muhammad itu ahli ibadah.
Nabi Muhammad itu maksum, terpelihara, terjaga dari dosa. Sudah dijamin masuk dalam surga. Tapi ternyata Nabi Muhammad itu tetap semangat dia beribadah. Seharusnya kalau udah dijamin masuk surga kan, slow aja lagi Pak. Ngapain capek-capek ibadah kan udah dijamin masuk surga. Tapi ternyata Nabi Muhammad itu tetap semangat dia beribadah. Salah satunya ketika Ramadan ini, Nabi itu semangat berhubungan dengan Al-Quran itu tinggi, intensitasnya luar biasa. Interaksi terhadap Al-Quran itu dia tambah. Dengan Al-Quran, dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu bahasa Arabnya qiraatul Quran. Ya, membaca zahir Al-Quran itu namanya qiraatul Quran. Kita Ramadan ini berusaha untuk membaca Al-Quran, khatam Al-Quran. Kalau nggak bisa 3 kali, 2 kali. Kalau nggak bisa 2 kali, 1 kali. Kalau nggak selesai 1 kali, Pak, merugi kita. Masa puasa Ramadan 30 hari, 29 hari, 1 bulan, Al-Quran itu 30 juz, masa nggak bisa kita khatam membacanya? Membaca aja, tanpa membaca artinya, tanpa membaca bayannya, penjelasannya, tafsirnya, hanya membaca saja. Masa dalam 30 hari, 1 bulan tidak khatam baca Al-Quran? Mudah saja. Kalau mau, kita sholat 5 kali sehari semalam. 1 juz itu adalah berapa lembar Pak? 10 lembar. 10 lembar kita sholat 5 kali. Berarti setelah sholat 5 waktu kita baca Al-Quran itu. 1 kali sholat baca 2 lembar. Habis zuhur baca 2 lembar. Habis asar baca 2 lembar. Habis maghrib sempat dosa gitu. Habis maghrib mau makan gitu. Habis makan nasi, makan apa, minum setelah maghrib dan sebagainya, terus masuk dengar suara azan, sholat isya, nggak sempat baca Al-Quran. Oke lah, kita tinggalkanlah dulu untuk maghrib dia baca Al-Quran umpamanya kan. Nanti setelah sholat tarawih kan panjang waktunya itu menjelang jam 10, 10.30 baca Al-Quran itu lagi 4 lembar. Nanti subuh nanti baca lagi, kan selesai Pak, satu hari 10 lembar. Itu membaca. Nabi Muhammad itu dia baca Al-Quran, dengar oleh malaikat. Tidak hanya dengan qiraatul Quran, juga dengan tilawatil Quran. Jadi beda qiraatul Quran dengan tilawatil Quran. Tilawatil Quran itu sampai kepada tingkat memahami Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, ketika kita habis isya menjelang salat tarawih, kan ada santapan rohani Ramadan. Dengarkan Pak. Di situ termasuklah kita tilawatil Quran. Jadi rasanya enggak bermanfaat ini santapan hari Ramadan ini. Hanya sekedar untuk istirahat sebentar mau melaksanakan sholat tarawih. Jangan dianggap remeh yang namanya santapan rohani Ramadan atau tausiah Ramadan. Nah, sekarang di masjid kita ini habis subuh dengarkan pengajian. Itu termasuk tilawatil Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran. Di situ ustaznya membacakan ayat, di situ ustaznya membacakan hadis, terus dijabarkan, dijelaskan. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Nabi Muhammad itu dia tingkatkan, padahal sudah dijamin masuk surga. Orangnya maksud terpelihara dari dosa, tapi Nabi tingkatkan ibadahnya, Al-Qurannya ditingkatkan, sholatnya ditingkatkan. Tidak hanya sholat wajib saja, ditambah dengan sholat sunnah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
Kalau muncul dalam diri kita yang namanya futur tadi itu, kondisi mulai loyo, tak semangat lagi untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, kita harus berusaha, berikhtiar bagaimana untuk memunculkan kembali semangat untuk beribadah itu. Inilah kajian kita pada pagi hari ini. Bagaimana cara untuk apa kiatnya supaya kembali semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Ramadan, ini semangat kita, Pak. Salat 5 waktu di masjid, salat sunatnya alhamdulillah, yang rawatib rawatibnya enggak tertinggal, yang muakkadahnya, yang ghairu muakkadahnya kita laksanakan. Tapi apakah nanti muncul tetap bertahan yang namanya semangat beribadah ketika kita berada di luar Ramadan 11 bulan yang akan datang? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cara yang pertama supaya kita tetap semangat beribadah. Ustaz, iman itu kan ada masanya naik, ada masanya turun. Kalau dia naik, karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berkurang turun, berarti ada maksiat yang kita laksanakan. Dan itu wajar bagi manusia biasa seperti kita ini, biasa. Tapi kita berusaha. Apa usahanya? Apa kiatnya? Yang pertama adalah terus belajar. Terus kita belajar. Apakah sama orang yang beribadah dengan belajar dibandingkan dengan yang tak belajar? Enggak sama, Pak. Jadi kita terus belajar. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu? Di dalam beribadah berbeda orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, ini kan Ramadan ini. Kita melaksanakan puasa ini. Perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujung ayatnya la'allakum tattaqun. La'alla itu di dalam ilmu qawaid wa sharaf itu faedahnya adalah litaraji. Litaraji itu harapan. Pertanyaannya adalah, apakah semua orang yang berpuasa yang akan menjadi bertakwa itu? Jawabannya tentu tidak, Pak. Tidak semua orang yang berpuasa yang akan menjadi orang bertakwa. Yang akan bertakwa itu adalah orang yang memang sungguh-sungguh berpuasa. Tidak hanya sedang menahan makan, tidak hanya sedang menahan minum. Ada saudara-saudara kita yang berpuasa, tapi apa? Puasanya hanya sedang menahan lapar dan dahaga saja. Jadi jangan bahagia. La'alla itu saudara dari inna wa akhawatuha, ada inna, ada anna, ada ka'anna, ada laita, ada la'alla. La'alla itu maknanya taraji. Hanya orang-orang yang bersungguhlah yang akan bisa menjadi orang yang bertakwa dengan puasa itu. Ketika kita berpuasa, persiapan kita adalah ilmu. Ya kan Pak ya? Kita harus tahu apa itu rukun puasa. Apa itu syarat-syarat sah puasa. Apa syarat-syarat wajib puasa. Apa yang membatalkan puasa. Apa yang diajarkan selama puasa. Selama Ramadan apa yang kita lakukan. Itu adalah ilmu tentang puasa. Kalau kita berpuasa berdasarkan ilmu, tentu nggak sama dibandingkan dengan orang yang berpuasa tanpa ilmu. Jadi kalau kita mau beribadah, terus kita belajar supaya semangat tetap ada dalam diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau sholat harus berdasarkan ilmu. Kalau kita sholat tanpa berdasarkan ilmu, itu cepat loyonya, cepat lemahnya, bad moodnya cepat.
Ketika Ramadan begitu semangatnya kita sholat 5 waktu kita laksanakan. Bahkan tidak hanya sholat 5 waktu saja, ditambah dengan sholat sunnah. Nampak orang sholat sunnah, kita sholat sunnah pula. Karena ramai kalau ya. Timbul semangat. Tapi apa? Kita sholatnya tidak berdasarkan ilmu. Akhirnya apa? Down kita jadi lemah. Jadi bagaimana cara munculkan semangat untuk beribadah? Maka kita harus terus belajar. Jamaah bahagia. Kemudian kita tahu bahwa di dalam beribadah itu ada rukun. Rukun itu nggak boleh tinggal. Kalau kita berpuasa, ada rukun puasa. Salah satu dari rukun puasa itu adalah niat. Niat itu harus lurus. Jadi supaya kita tetap semangat beribadah, luruskan niat. Kita baca doa ketika kita sahur tadi itu. Atau tadi malam ketika tarawih kita baca doa, kita mau puasa di besoknya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hazihi sana lillahi ta'ala. Ujungnya itu lillahi ta'ala, Pak. Jadi supaya kita itu tetap semangat beribadah, kita luruskan niat. Kita puasa itu adalah karena Allah. Tapi kalau kita berpuasa bukan karena Allah, mohon maaf, karena mertua. Ya Pak ya, saya ini puasa karena mertua ini. Mantu tinggal di rumah mertua. Sehingga mantu itu berniatnya puasanya bukan karena Allah, tapi karena mertua. Itu nggak lama tuh bertahan tuh Pak. Sebentar bertahan. Mudah loyonya. Jadi kita harus luruskan niat kita. Semata-mata berpuasa karena Allah, bukan karena mertua. Atau dibalik Pak, ada mertua yang berpuasa karena bukan lillahi ta'ala, tapi limantu. Nawaitu shauma ada ya di Ramadan hazihi sana limantu. Kebetulan mertua itu tinggal di rumah mantu. Karena segan sama mantu, niat puasanya bukan karena Allah, tapi karena mantu. Itu enggak lama bertahan Pak. Mudah loyonya itu. Jadi semangat beribadah itu kita luruskan niat. Seorang pejabat atasan umpamanya, jangan berpuasa karena bawahan. Bawahan jangan berpuasa karena atasan. Berpuasalah kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berpuasa sebagai orang tua, kita berpuasa bukan karena anak kita. Seorang anak berpuasa bukan karena orang tua. Kan ada anak yang berpuasa karena orang tua, Pak. Karena takut sama orang tua dia berpuasa. Depan orang tua pura-pura loyo, di belakang orang tua. Kenapa? Karena puasanya bukan lillahi ta'ala, tapi puasanya karena selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk memunculkan kembali semangat kita untuk beribadah, maka kita harus luruskan niat kita, terus kita belajar. Masih ada 10 menit. Kemudian yang kedua adalah supaya muncul kembali semangat untuk beribadah adalah perbaiki visi hidup. Perbaiki visi hidup. Orientasi hidup kita kemana? Ketika ditanya apa orientasi hidup kita, orientasi kita adalah akhirat. Kalaulah orientasi kita dunia, disitulah mudah kita loyo, lemah, tak semangat untuk beribadah. Kenapa? Karena orientasinya adalah duniawi. Kalau kita ingin semangat, orientasi kita bukanlah duniawi, tapi adalah ukhrawi, akhirat. Jangan lupa Bapak Ibu bahwa kita ini Ustaznya menakut-nakuti nih. Tapi gimana lah Pak? Itu adanya, apa adanya. Bahwa kita ini tidak selamanya hidup di dunia. Dunia ini hanyalah sementara. Merantau. Abiri sabili, merantau Pak, singgah sebentar. Kalau kita singgah sebentar, otomatis nggak lama-lama di situ.
Kalau kita berangkat, kita pergi musafir, kita jalan-jalan, wisata, kita terus tidur kita di hotel, tidur di homestay, lama-lama kita di situ, Pak. Kan enggak. Pergi ke Sumbar, otomatis kita kan pulang juga ke Pekanbaru. Tak lama-lama kita di dunia ini, sebentar. Kata Pak yang apa tadi itu, yang dari wakaf Quran tadi itu, umur kita sebentar Pak, hanya 60, 70. 70 berapa Pak? 75. Insya Allah sampai 100 Pak ya. Amin. Ya. Tapi Nabi apa 950 umurnya Pak. Kita ini pemahaman agak sedikit ya. Itu alhamdulillah udah banyak bonus itu Pak. Udah banyak bonusnya itu. Nabi Muhammad aja cuma 63. Bapak udah 75. Banyak bonusnya itu. Tapi walaupun banyak bonus, siap-siap aja Pak. Mana tahu. Kan yang namanya aja loh, Bapak saya tahu Pak. Tapi semuanya kita pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Jangan dibilang saya ini masih muda, masih lama lagi. Ayah saya kemarin meninggal 64. Saya masih 44, masih lama lagi nih. Jangan dibilang, tentu dari sini Allah ambil nyawanya. Ya, mana tahu. Jangan berbahagia, jadi harus kita merasakan bahwa kita di dunia hanya sementara. Pasti kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mempertanggungjawabkan semua amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang menjadi prioritas kita, orientasi hidup kita bukanlah duniawi, tapi adalah ukhrawi. Siapkan bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana dipersiapkan? Ya di dunia lah. Masa di akhirat disiapkan? Walaupun dunia ini hanya ada sementara, tapi inilah darul amal, kampung kita beramal. Perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, boleh kita mencari kaya? Harus Pak. Kalau kita nggak kaya gimana? Kita mau berinfak, mau wakaf Al-Quran, kalau nggak ada uangnya, mana bisa? Mau berangkat umroh, berangkat haji, bagaimana bisa? Kalau kita tidak kaya, Islam menuntut kita untuk kaya. Silakan bekerja. Tapi apa? Jangan lupakan bagian kita. Apa namanya? Dalam ayat katakan wabtaghi fima ataqallahul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari akhirat tapi jangan lupakan di dunia. Bagian kamu di dunia. Silakan kita mencari nafkah. Tapi niatnya adalah lillahi ta'ala. Tetap kita ingat beribadah. Bangun subuh, kita keluar semuanya mencari nafkah. Tapi enggak semuanya kita terus bekerja. Ada masanya kita beribadah. Dengar azan berkumandang salat zuhur, berhentilah bekerja. Langsung kita melaksanakan sholat. Ini enggak nanggung. Dalam pekerjaan itu kan itu istilahnya Pak. Nanggung, bentar lagi. Waktunya ternyata lewat. Enggak sholat zuhur. Asar, udah pulang kecapean. Sampai di rumah, mandi. Maghrib, udahlah. Isanya, udah ketiduran. Subuhnya, telat bangun. Kapan ibadahnya? Kita bekerja untuk apa? Ustaz, kita bekerja ini untuk mencari nafkah nih, untuk anak istri kita. Tapi apa? Ternyata akhirnya anak menjadi fitnah. Anak menjadi cobaan. Membuat kita lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tulhikum amwalukum auladukum an dzikrillah. Kata Allah, jangan sampai lalai gara-gara harta, gara-gara anak, membuat kita lalai beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbaiki visi hidup kita bahwa orientasi kehidupan kita adalah ukhrawi, adalah akhirat. Kalau ada di antara kita masih punya visi hidup orientasinya duniawi, kita perbaiki. Sehingga apa? Muncul kembali semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bagaimana memunculkan semangat kita untuk beribadah Bapak Ibu adalah berdoa.
berdoa. Doa itu silahul mukmin. Doa itu adalah senjata orang beriman. Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah kunci ibadah. Ada orang Pak mengatakan, untuk apa gunanya doa? Doa itu kan tak nampak, Pak. Doa itu ilusi. Enak lagi kita bekerja lagi, usaha, nampak hasilnya. Kalau ada masalah, cari solusinya. Ngapain kita berdoa? Kita itu hidup, manusia, posisi kita adalah manusia, kita itu adalah makhluk. Makhluk berarti ada kholiknya. Kholik itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti yang namanya makhluk itu menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, saya udah capek ini berdoa ini. Udah banyak doa saya sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata doa itu tidak dikabulkan. Malas saya berdoa lagi. Tak juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala doa saya itu. Bisa jadi yang namanya doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bisa jadi bukan waktu itu yang Allah kabulkan. Bisa besok pagi dikabulkan, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan. Kalau enggak Allah balas, Allah ijabah doa kita itu di dunia, Allah ijabah di akhirat. Tugas kita adalah berdoa. Jadi dengan berdoa itu memunculkan kembali semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau enggak Allah balas di dunia, Allah ijabah di dunia, Allah ijabah doa kita di akhirat. Ternyata enggak juga. Di dunia dibalas, diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala doa kita. Barangkali ditukar dengan apa? Dihindarkan kita dari bencana. Kita minta ini tapi yang dikabulkan yang lain. Ketika kita terhindar dari bencana, berarti di situ doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugas kita adalah berdoa. Jadi berdoa itu adalah bentuk daripada tawakal kita, Pak. Apa itu tawakal, Ustaz? Tawakal itu penyerahan diri, berserah diri. Tawakal itu Allah. Ketika kita keluar dari rumah, apa kita baca, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Bismillah, dengan nama Allah. Tawakkaltu 'alallah. Aku berserah diri kepada Allah. Ketika kita berdoa, itu adalah salah satu bentuk daripada tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita minta Allah, kita serahkan kepada Allah. Diijabah di dunia, ternyata tidak dijabah di dunia. Allah ijabah nanti di akhirat. Tidak langsung Allah ijabah dengan yang kita minta, tapi ternyata kita dihindari dari musibah. Berarti itu adalah doa kita sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah berdoa. Yang penting kita lakukan berdoa sebanyak-banyaknya. Mari kita memperbanyak doa. Tapi Pak, doa yang kita bacakan itu, yang kita sampaikan itu, paham kita dengan doa kita. Ustaz, nggak bisa doa dengan bahasa Arab. Justru lebih bagus dengan bahasa Indonesia. Nggak bisa bahasa Indonesia, dengan bahasa Minang bisa. Silakan berdoa dengan bahasa Minang. Ya jale. Jale bahasa Minang, jole bahasa Oju, jali bahasa Arab, Pak. Wah, itulah hebatnya, Pak. Hebatnya orang Minang, orang Oju itu. Apa itu jale? Jelas kan? Orang Oju bilang jole. Bahasa Arabnya jali, Pak. Jali itu artinya jelas. Jadi kalau ada orang baca Al-Quran salah itu terbagi dua. Ada salah khafi, ada salah jali. Salah jali itu apa? Jelas salahnya. Jadi orang Oju, orang Minang itu udah lama pada bahasa Arab. Gitu pula, Pak ya. Harus jelas yang kita minta. Silakan dengan bahasa kita, tapi berdoanya di luar sholat. Jangan berdoa di dalam
Sholat, kita kan baca doa, Pak. Ada baca doa ketika kita sholat kan? Jangan dengan bahasa Minang dalam sholat. Tetap dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Minang nanti bahasa Ojo, bahasa Jawa, bahasa Medan, bahasa Batak, bahasa Banjar Bugis. Itu akan membatalkan sholat. Tapi kalau kita berdoa di luar sholat, silahkanlah berdoa dengan bahasa masing-masing. Paham dengan doa. Imam membaca doa, ya imam harus paham dengan doa itu. Ustaz, kami hanya mengaminkan, silakan. Doa itu, Allah itu kan itu nggak menjadikan kita. Tapi sebaiknya kalau cari yang terbaik, berdoalah masing-masing. Silakanlah doa sama-sama. Nanti ketika kita selesai sholat sunat, kita berdoa lagi dengan bahasa kita. Udah masuk, Pak? Udah, ya. Karena udah ada 10 menit, tidak dingin dia itu. Nah, jangan berbahagia. Jadi untuk memunculkan semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita lakukan adalah mari kita terus belajar, Pak. Nah, mungkin lagi di sekolah, dia lewat pengajian, tambah ilmu kita. Kemudian perbaiki visi hidup kita. Orientasi kita adalah akhirat. Yang ketiga, berbanyak untuk memunculkan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kalam, subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.